Bismillah, halo guys. Selamat datang di video tutorial Arkan untuk mempelajari social analytics tools yang bisa dipakai untuk menganalisis hubungan sosial suatu akun dengan akun-akun lainnya di internet. Untuk analytical tools yang kita pakai sekarang adalah Sprout Social, dan kita akan mencoba sedikit mempelajari apa saja informasi yang tersedia di Sprout Social. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mendaftarkan beberapa akun sosial media kita di Sprout Social, dan itu sudah dipandu ketika kita registrasi pertama kali di Sprout Social. Namun apabila ada akun yang ingin ditambahkan untuk masuk ke Sprout Social, maka kita bisa menambahkannya lewat sini atau lewat sini. Kita pencet connect a profile. Kemudian kita bisa masukkan beberapa akun yang sosial media yang kita inginkan. Bahkan kita bisa memasukkan Google Analytics juga ke dalam Sprout Social. Di sini saya memasukkan Instagram dan Twitter. Klik Instagram dan masuk ke personal profile. Connect personal. Kalau kalian punya akun bisnis, kalian bisa masukkan bisa pilih bisnis profile. Tapi karena akun Instagram yang mau saya masukkan ini adalah akun pribadi kita, maka saya pilih personal profile. Kita akan diarahkan ke Instagram untuk melakukan otorisasi. Sebelumnya saya sudah connect, maka tulisannya seperti ini. Ini saya lakukan sekali lagi untuk demonstrasi saja. Pencet allow, sama saja. Maka akan muncul notifikasi your change have been saved. Hal yang sama juga berlaku untuk sosial media lain. Kita tinggal ikuti saja caranya. Nah, untuk melihat analitiknya, kita bisa masuk ke menu reports. Kita klik. Kita bisa melihat report dari masing-masing media sosial. Kita bisa coba lihat untuk Instagram performance. Kita klik go to report. Kita bisa di sini summary dari dari profil Instagram kita. Impression turun. Yang perlu diingat adalah bahwa laporan ini didasari dari hasil laporan untuk performa akun di bulan Juli dibandingkan di bulan Juni tahun 2022. Kita bisa ganti tanggalnya. Kita bisa ganti mau per bulan atau per hari atau per minggu atau per 28 hari gitu. Di sini kita ada summary-nya. Kita dijelaskan impression, engagement, dan profile action. Kalau impression sendiri adalah berapa kali post kita tampil di di tampilan user. Kalau engagement itu berkaitan dengan interaksi, dan profile action itu kita akan coba lihat lagi.
Di sini kita bisa lihat audience growth adalah pertumbuhan jumlah follower sepanjang bulan. Untuk kontes ini adalah sepanjang bulan Juli. Jika warna hijau atau biru toska ini menandakan follower gain, biru atau ungu ini menggambarkan follower loss. Untuk bulan Juli ini tidak ada follower loss, kita hanya melihat penambahan jumlah follower saja. Ya, karena akun kecil, jadi jumlah penambahan followernya pun juga tidak banyak. Terdapat penambahan 7 follower. Ada followers, ada net follower growth. Publishing behavior ini akan menganalisis apa saja yang kita posting di profil Instagram. Kebetulan saya orangnya cukup pasif sih kalau bermain sosial media, jadi tidak ada posting sama sekali di sini. Ya. Post ini adalah mereview post stories atau reels yang dipublish selama waktu pelaporan berdasarkan performanya. Masalahnya karena interaksinya tidak terlalu banyak, tidak ada engagementnya juga. Dan bisa kita lihat terus di bawah ini. Impression, review how your content was seen by the Instagram community during the reporting period. Berarti seberapa banyak konten kita dilihat oleh komunitas Instagram sama periode pelaporan tertentu. Kita bisa lihat ada spike besar di tanggal di tanggal 15 hingga 16 Juli. Impressionnya bahkan sempat meningkat hingga 2428. Ini bisa diteliti lebih lanjut sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ada spike seperti ini? Mungkin tiba-tiba akun saya masuk ke rekomendasi post atau semacamnya. Makanya ada spike seperti ini. Gitu. Engagement. See how people are engaging with your post, stories, reels, and reels during reporting period. Jadi interaksi yang terjadi antara pengguna Instagram lain dengan konten-konten kita, bisa dalam bentuk likes, comment, saves, atau story replies. Kalau save ini berarti postingan-postingan kita yang di save oleh user lain. Ya, grafik like-nya cenderung turun ya dari awal bulan ke akhir bulan. Cuman dibandingkan bulan sebelumnya engagement-nya naik 304%. Ya, akun kecil kalau ada peningkatan aktivitas presentasinya akan meningkat sangat drastis memang. Stories ini sama juga performa untuk posting stories. Masalahnya saya tidak pernah posting stories saking tidak aktifnya, mohon maaf. Dan ini ada overview-nya. Selain overview, kita bisa lihat dari sisi demografiknya. Audience demographic review your audience demographic as of the last day of reporting period. Kita bisa mereview, kita bisa mengetahui data siapa saja yang mengunjungi atau berinteraksi dengan akun atau postingan kita. Kita bisa lihat bahwa mayoritas akun yang berinteraksi atau mengunjungi akun kita didominasi oleh akun-akun yang berusia antara umur 25 sampai 34 tahun. Disusul
disusul rentang umur 35-54 tahun, disusul umur 45-54 tahun, kemudian masuk ke rentang umur 18 hingga 24 tahun, kemudian begitu seterusnya. Dan kita bisa lihat gendernya didominasi oleh woman. Wow, ini sedikit tidak tidak diduga ya. 36,7%, laki-laki 35,8%, non-binary atau unspecified 27,5%. Mungkin mereka tidak memberikan keterangan gender mereka di akun mereka. Ya, kita bisa lihat top ini ada sedikit analisis. Women between age of 25 to 34 have a higher potential to see your content and visit your page. Perempuan berusia 25-34 tahun mempunyai potensi besar untuk melihat kontenmu. Ya, belum tentu benar karena ini sebenarnya bisa jadi data ini tuh terpengaruh oleh spike yang tadi kita lihat di tanggal 15-16 itu. Ya, bisa jadi kurang tepat juga sebenarnya karena datanya sebenarnya nggak banyak, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan data yang terlalu sedikit seperti ini. Sebenarnya ini adalah profil, tab profil. Kita bisa lihat rangkuman dalam bentuk lain gitu. Ini kalau dari Instagram sendiri, kita bisa lihat performa dari Twitter profil di menu tab di sini. Ada juga Facebook page. Kalau kita mau coba lihat gabungan dari interaksi, gabungan performa dari semua akun, kita bisa mengunjungi profil performance di sini, di bagian di menu di submenu cross network profil performance. Kalau mau tampil lebih luas bisa ditutup dulu. Oh, tidak bisa. Sorry. Performance. Ya, kita bisa lihat ini adalah rangkuman performa sosial media yang kita masukkan ke dalam spot sosial per Juli 2022 dibandingkan performa akun sosial media saya per Juni 2022. Kita bisa lihat impressionnya turun 9,9%, engagementnya naik 93,6%, post link kliknya naik 133,3%. Dibandingkan periode sebelumnya cuma 12 klik. Ini adalah audience growth, message volume, impression. Nah, seperti yang tadi kita bilang tadi, ada spike aneh di Instagram menimbulkan impression naik hingga 2428. Ini outlier sebenarnya yang menyebabkan data kurang akurat gitu. Kita bisa lihat engagementnya, video views, dan ini untuk overview-nya. Kita juga bisa mengunjungi tab profil, kurang lebih sama seperti yang kita lihat di Instagram tadi. Kita bisa lihat beberapa metrik di sini seperti audience, net audience growth, publish post, impression, engagement rate, dan video views. Kemudian di sini ada rinciannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk semprot sosial secara bahasanya susah, secara simpelnya atau
secara surface permukaan dari sport sosial, sebenarnya ada banyak fungsi lain yang bisa kita uh, telusuri dari sport sosial ini. Cuman kita hanya fokus di bagian report atau analitikalnya saja. Baik, terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Apabila Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan dikasih likes, atau ada saran-saran yang ingin diberikan untuk video ini, bisa tulis komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.